seperti itu. Kemudian efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, dalam menerima pengelolaan kita harus menjelaskan dan transparan juga tahap-tahap yang ketika mereka melakukan pengaduan kepada kita harus menjelaskan tahap apa saja yang akan dilakukan ketika pengaduan mereka sudah masuk. Responsif, nah ini yang harus diutamakan karena apa? Ketika orang nah suaranya dulu. Ya, tidak boleh pakai headset. Nah, ini yang harus utama, responsif. Jadi ketika seseorang datang melakukan pengaduan, ya, harus direspon dong, jangan cuma didiemin aja atau malah kita datang mukanya jutek, mukanya jutek gitu. Nah, orang juga mau ngadu kan males gitu kan. Belum lagi kita ngomong udah dijutekin. Nah, itu sama seperti halnya ketika kita menerima kasus di unit advokasi juga. Ketika orang datang, ya kita harus ramah, paling tidak ramah. Kita dengan mereka kan kita tuh terbuka gitu. Jangan ketika mereka datang, mungkin kita lagi lelah atau gimana pun. Nah, ini kita bawaannya jadinya jutek. Nah, ini sebenarnya prinsip yang harus menjadi utama, responsif. Kemudian menjaga kerahasiaan dan keamanan pelapor. Ini juga yang harus paling utama. Jangan pula nanti yang ditulis sebagai vokal poin ya, bukan menuju kamusnya yang tidak nih ya guys ya. Tapi dalam menjaga kerahasiaan ini kadang-kadang kita yang malah orang yang menerima pelapor malah kita yang menerima pengaduan malah kita yang bergosip gitu ya kan. Walaupun tidak kita sebutkan namanya, oh tadi aku menerima pengaduan dari si ini dan malah kita yang menjadi gosip, kita yang menyebarkan gosip ke sana kemari. Ini juga sama hal dengan kita menerima kasus secara eksternal gitu. Menjaga kerahasiaan itu harus diutamakan dan keamanan pelapor karena kadang-kadang ketika pelapor datang ingin mengadu, mereka ada rasa was-was terhadap diri mereka sendiri. Gimana nih kalau aku datang pelapor, nanti aku pikir aku sebagai pengadu, ya kan? Apalagi nih kalau sesama staf gitu kan. Mungkin satu staf dengan staf yang lain akrab ya. Misalkan contoh nih, Kak Siti sama Bang Elis nih akrab banget gitu ya kan. Rupanya melihat Bang Elis agak gimana gitu dengan penerima manfaat. Nah karena sudah dekat banget nih sama Bang Elis Kak Siti, jadi akhirnya gimana ya, lapor atau enggak, tapi nanti kalau aku lapor kemudian tahu aku yang lapor, biar aku mengadu gimana pertemananku sama Bang Elis, begitu juga dengan teman-teman yang lain. Jadi memang harus memastikan menjaga kerahasiaan dan keamanan pelapor. Artinya jangan takut melapor. Mudah-mudahan keamanan dan kerahasiaan tentang identitasnya akan tetap terjaga. Karena ini adalah prinsip mekanisme pengaduan layanan yang ada di PKPA. Ketika bocor nanti sama-sama kita demo aja harusnya. Karena di sini pokok poinnya adalah koordinator SDM. Maaf ya Kausna. Bukan yang tidak percaya. Tapi emang nggak percaya. Oke, selanjutnya apa saja yang bisa dilaporkan? Nah, tentu tadi sudah banyak hal yang dibahas oleh Kausna. Salah satunya itu ketidaknyamanan, ketidaksesuaian layanan, bantuan hukum atau pendampingan yang diberikan. Contoh tadi antara Kak Siti dan Bang Elis, gitu kan? Itu antara staf dengan staf yang stafnya yang satu agak gimana dengan penerima manfaat. Atau maaf ya, mudah-mudahan enggak ya kan? Saya yang agak menerima manfaat gitu. Nah, penerima manfaatnya merasa risih gitu. Bang Irfan sering ngirim WA yang pertama sih biasa nanya apa kabar, tapi lama-kelamaan kok ada indikasi-indikasi hal-hal yang menuju ke arah seksual. Maka bisa penerima manfaat menghubungin vokal poin melalui beberapa, nanti akan disampaikan ada beberapa cara dapat menghubungin vokal poinnya. Kemudian nih kegiatan mereka sedang berjalan atau setelah berakhir proyek ini tadi di awal sudah dibahas, misalkan proyeknya ini kok nggak sesuai ya, kenapa diberi bantuan di desa sana sedangkan di desa sini enggak, ada kriterianya kayaknya cocoknya desa di sini.
oleh seperti ini biasanya penerima manfaat. Kemudian ini yang seperti dipertanyakan oleh Kaul, perilaku ucapan pernyataan statement sikap yang dianggap mengandung tindakan kekerasan dan pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal. Saya sendiri pun ini nggak tahu ya, ini kemarin juga ketika kita buat kegiatan secara offline bersama teman-teman yang ada di Medan, akhirnya kita saling mengakui atas diri kita sendiri yang kadang perilaku atau ucapan kita itu secara tidak sadar kadang-kadang pembicaraan mengarah ke pelecehan seksual yang baik verbal maupun non verbal. Malah kita kadang bulinya itu ya, pembuliannya itu yang nggak sadar, oh ternyata kita melakukan bully. Yang anehnya lagi, hari ini sadar melakukan pembulian, tapi besoknya dibawa lagi. Ini gimana nih dengan teman-teman yang lain nih? Apakah sama seperti saya perasaannya? Jadi kadang bercanda sama teman kayak sama Kak Intan, Kak Ayu, Kak Usna. Misalkan dia beli baju apa, atau dia makan apa, atau gimana. Tuh bulinya tuh bisa sampai 1 hari ya. Dan secara tidak sadar kita sudah melakukan pembulian terhadap mereka. Karena kan pembulian termasuk dari kekerasan apa teman-teman? Kalau pembulian tadi termasuk salah satu bentuk dari jenis kekerasan. Kekerasan apa Kak Iran? Psikis. Ya, kekerasan psikis. Ini kalau kekerasan psikis ini Bang Elis udah jagonya nih kayaknya nih kan. Pendampingan kekerasan psikis. Ya, jadi walaupun kadang yang dibully itu memang ya sim-sim aja ya kan. Malah dia ketawa, tapi memang kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Apakah memang dia terima dengan bulian kita atau tadi saya sepakat banget tuh dengan Kak Aul, malah nanti takutnya kita dibilang baper Kak kan, malah nanti di kita yang terlalu gimana banget, kalau nggak bisa diajak bercanda ini itu memang kadang-kadang suatu dilema juga sih, tapi memang betul kita harus adanya suatu tindakan juga ya. Nah, ketika kita dibully kita bilang bahwasanya kita tidak nyaman dengan bulian itu, tapi agak susah sih memang, apalagi kalau memang sudah teman yang cukup dekat. Oke, next. Nah, ini siapa yang bisa melapor? Bisa penerima manfaat, bisa staff atau bisa masyarakat. Nah, bisa penerima manfaat tadi seperti slide sebelumnya, mereka melapor ketika tidak ada kenyamanan, ketika mereka berinteraksi dengan staff, mungkin perilaku staff agak berlebihan, atau staff dengan staff. Yang tadi itu perbedaannya, nih kan, si Benny terlalu berlebihan. Atau masyarakat bisa aja melihat mungkin dalam pemberian respon bencana dan pemberian bantuan tuh kayaknya kok ibu-ibu ini mulu yang dapat. Itu lebih kayak mengkonfirmasi atau mengklarifikasi ya. Nah, kalau teman-teman di sini pernah nggak diganggu oleh penerima manfaatnya? Pernah nggak? Misalkan waktu misi kegiatan pelatihan apa tentang WOS, mungkin kalau di Karo proyeknya tentang apa ya Kak Mira ya? Ya Pak? Kalau di Karo tuh proyeknya tentang apa aja ya Kak Mira? Tentang WOS Kak. Oke, waktu memberikan pelatihan mungkin ada datang salah satu penerima manfaatnya abang-abang atau bapak-bapak kan ada diganggu Kak Mira? Enggak pernah sih. Ya. Kalau Kak Ira gimana? Kalau Bang Elis gimana? Karena Bang Elis kan sering melakukan pendampingan, baik pernahkah penerima manfaatnya yang mengganggu Bang Elis atau mitra kerja?
Nah, jujur aja kalau saya sendiri itu Kalau- kadang diganggu oleh mitra kerja, atau malah saya yang dijodoh-jodohkan dengan penerima manfaat. Lah ini kan aneh gitu. Karena kita nggak boleh punya suatu hubungan dengan penerima manfaat. Nah ini kok saya malah dijodoh-jodohin dengan penerima manfaat. Nah ini Bang Elis gimana? Pernah nggak dengan mitra sendiri atau dengan penerima manfaat pernah nggak diganggu? Jadi Atau Kak, Bang Elis yang diganggu? Iya. Ya Kak, jadi sejauh ini sih selama melakukan pendampingan kepada penerima manfaat sih masih belum pernah diganggu sih. Atau sebaliknya juga sih gitu. Ya masih aman aja berarti. Pun ya, dari Bang, ya? nah, ada juga beberapa mitra juga memang kita sama-sama melakukan pendampingan juga tidak pernah juga sejauh ini. Oke, mudah-mudahan jangan sampai jangan pernah ya Bang ya kan. Oke, kalau teman-teman yang lain gimana? Ini Bang Yakwi nih, Bang Yakwi gimana? Pernah nggak diganggu oleh penerima manfaatnya atau Bang Yanto? Atau Kak Asri? Ini apakah pada masih semua tutup video? Ya gimana Kak Asri, Bang Yanto pernah nggak diganggu oleh penerima manfaatnya? Oh, belum pernah. Sejauh ini belum pernah. Karena sejauh ini juga kalau saya lebih ketemu dengan ibu-ibu kan. Jadi untuk apa tidak, sejauh ini belum. Saya tidak tahu nanti di tahun 2021. Jangan sampai ya Kak. Agak serem doanya 2021 ini. Cek sound. Kalau Kak Asri kan pendampingannya lebih ke ibu-ibu nih kan. Nah tapi kalau ibu-ibu pernah nggak curhat? Misalkan dengan staf yang lain selain dengan Kak Asri gitu. Ini mau kayaknya. Nggak pernah juga ada. Paling mereka curhatnya urusan keluarga mereka. Untuk ke kitanya tidak pernah. Mudah-mudahan PKPA tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah. Amin. Nah, kemudian yang paling menarik nih adalah pernah nggak teman-teman dengar isu cinlok? Cinlok apaan lagi nih? Cilok yang pakai bumbu itu kali enak. Cilok enak tuh. Cilok kayak enak deh. Beli aja buat jajan. Kemana ini ceritanya? Pernah nggak teman-teman dengar cinta lokasi antara staf dengan staf? Nah, ini agak sulit juga nih. Apakah ini bisa masuk dalam kategori pelecehan seksual? Atau kalau sudah hubungan pribadi, bisa nggak kira-kira nih kantor, kebijakan kantor sampai ngurusin juga nih urusan pribadi, sampai antara staf dengan staf yang punya hubungan ini gimana sih akhirnya gitu. Ini Kak Bejo nih, Kak Bejo banyak pengalaman nih kayaknya. Pengalaman Kak Bejo. Kak Bejo, jawab dulu. Pernah nggak dengar isu cinta lokasi antara staf dengan staf? Cinlok dengar cinta lokasi. Cinta lokasi. Kalau staf kita nggak pernah lah. Kalau yang dulu. Per televisi ya. Jauh di sini. Karena kayaknya beberapa tahun terakhir ini banyak nih staf PKPA yang masih muda-muda. Tentunya masih single-single. Ya yang single angkat-angkat. Iya, saya juga kayaknya. Iya, jadi memang agak sulit nih. Bagaimana sih kebijakan dari kantor kita memang staf ini punya hubungan spesial. Apakah ini bisa masuk dalam pelecehan seksual? Atau malah kebijakan kantor kenapa sih malah masuk ke ranah pribadinya staf gitu? Ini memang agak sulit juga untuk kita menganalisisnya gitu. Tapi yang saya ketahui adalah mungkin nanti bisa diperbaiki oleh Kak
khususnya yang saya ketahui ketika staf mempunyai hubungan spesial, sesama staf mempunyai hubungan spesial, kemudian menikah, maka salah satu staf harus keluar. Nah, mungkin nanti bisa diperkuat oleh kausna. 17 menit. Apakah kebijakan itu memang tertulis di dalam SOP atau di mana tertulisnya kausna? Gitu. Jadi berat. Selanjutnya apakah masih ada? Oke. Nah, bagaimana cara melapor? Jadi memang ada empat cara. Bisa datang langsung ke kantor, bertemu langsung dan bertatap muka langsung dengan menemui focal point. Nah, yang di sini adalah focal point-nya koordinator SDM. Bisa melalui email ke pengaduan@pkpa@gmail.com. Kemudian bisa nomor telepon WhatsApp. Yang ini kayaknya diperuntukkan selama 24 jam ya harusnya. Ya, jadi teman-teman kayaknya bisa melakukan pengaduan terkait apapun selama 24 jam akan diterima kausna. Tapi kapan diresponnya? Ya, diresponnya mungkin yang agak lama. Kemudian terdapat juga kotak saran dan pengaduan di beberapa lokasi proyek. Saat ini kita mempunyai kotak saran di Medan, di Palu, dan ditaruh. Mudah-mudahan nanti di dinas black box-nya akan menyusul. Next. Nah, ini adalah alur pengaduannya. Jadi setiap orang yang datang bisa memberikan informasi secara lisan atau tulisan terkait dengan keluhan yang dialami. Nah, jadi bagaimana kalau penerima manfaat itu menyampaikan ke staf? Maka staf juga harus menyampaikannya kepada focal point. Kemudian focal point akan mencatat setiap pengaduan ke dalam form pengaduan layanan PKPA. Mungkin nanti boleh di-share ya Kak Usna ya, gimana sih bentuk form pengaduan layanan PKPA ini? Kemudian, setelah diterima, nanti akan dianalisis dulu. Kira-kira pengaduan ini terkait dengan direktur eksekutif atau tidak. Gitu. Kalau pengaduan tidak terkait dengan direktur eksekutif, maka focal point akan meneruskannya kepada direktur eksekutif. Artinya adalah apakah kasusnya ini melibatkan direktur eksekutif atau tidak. Tapi ketika melibatkan, maka focal point akan berkoordinasi dengan badan pengawas. Oke, setelah 1x24 jam, kemudian baik direktur eksekutif atau badan pengawas terkait dengan jenis kasusnya, kemudian divisi atau koordinator SDM mulai mengumpulkan informasi dan bukti-bukti selama 3x24 jam. Lalu, akan dilakukannya sidang pengaduan yang keluarnya adalah rekomendasi kepada direktur atau badan pengawas. Mungkin ini sudah secara internal ya kawan-kawan, mungkin di sini tidak beberapa tidak terlibat. Kemudian hasil sidang pengaduan akan dituliskan kepada pelapor. Nah ini tadi karena prinsip di awal kita harus transparan kepada pelapor. Tahap apa saja yang telah dilakukan. Nah. Jadi kalau ini kan internal ya teman-teman. Tapi ini bagaimana menurut teman-teman semuanya ketika kasusnya ini sudah sampai pada kekerasan seksual yang penerima manfaatnya anak atau perempuan pelakunya staf, ini jalurnya dulu yang harus dilakukan. Apakah eksternal atau internal menurut teman-teman? Apakah lapor dulu ke internal, baru buat pengaduan ke kepolisian, atau langsung buat pengaduan ke kepolisian, baru nanti terkait dengan stafnya, baru diproses dari internal. Menurut teman-teman nih, yang mana nih harus kita duluan? Internal. Gimana? Apakah internal dulu? Ini kejadian ini penerima apa sudah terjadi kekerasan seksual? Anak tersebut sudah disetujui oleh salah satu staf, misalkan jangan sampai PKPA ya, dalam lembaga kita.
Nah, jadi mana yang harus kita duluan? Apakah kita harus membuat laporan polisi dulu, atau ditindak dulu oleh internal, kemudian keluarlah surat pemecatan terhadap si terlapor, baru diproses kepolisian. Ini yang mana harus duluan? Ini sudah urgent sekali kasusnya. Kalau Bang Yanis gimana, Bang? Itu adanya ya. Bisa diedit. Makan. Ditanya maaf Bang. Teman-teman jangan lupa di sidang hadir peserta ya. Nanti ada di usaha sport. Jangan lupa biasanya Sembari aja, sembari mengisi. Ya gimana nih teman-teman yang mana nih? Apakah kita lapor dulu? Nah, jadi memang kalau kasus seperti itu harus ada beberapa pertimbangan ya teman-teman. Ketika kasusnya sudah urgent dan kita melaporkan ke internal dan harus mengikuti prosesnya internal dulu, kan mungkin akan memakan beberapa waktu lama gitu ya. Ketakutannya setiap kita melakukan pelaporan adalah terlapornya ini kabur gitu. Nah, jadi mungkin sistem rujukan gitu, maka akan dirujuk ke staf advokasi. Jadi berbarengan kita lapor dulu ke kepolisian, kemudian sambil berjalan maka diproses secara internal. Ini seperti itu sih. Kecuali masih ada dugaan dan masih sedikit petunjuk-petunjuk yang kita dapat. Mungkin bisa dilakukan dulu secara internal. Artinya ada aja dulu informasi yang kita dapatkan. Jadi teman-teman yang di sini ketika melihat kasus seperti itu bisa dilaporkan kepada Polpoin. Jangan takut kita nanti dicap sebagai pengadu. Nah, apalagi kalau memang hubungannya adalah teman akrab, kemudian teman kita seperti yang tadi saya contohin, akhirnya karena kesungkanan, ya kan? Apalagi dia temanku dekat. Nah, jadi kayak segala aku mau melaporkannya nanti gimana dia pengadu. Nah, jangan berpikir seperti itu. Karena secara tidak langsung kita juga mendukung dia untuk melakukan kekerasan seksual atau eksploitasi seksual atau pelecehan seksual. Ini begitu juga kalau dengan pelakunya adalah bos, ya kan, atasan kita. Kita juga bingung nih, gimana kalau kita melaporkannya? Halo, masih membangun Kak soalnya? Masih Iya, kita masih membal suaranya jadi nggak jelas. Mungkin Soalnya karena Kausta masih belum ya. Pakai voice. karena mungkin ini belum di mute Kak. Ada yang belum di mute. Orang itu semakin belum. Jadi suaranya nggak merdu banget gitu sampai sini. Ya, halo Kak, masih membal suaranya Kak? Nias lagi mati lampu Kak. Ya udah. Oh, oke. Kayaknya dia dapat tanda sih Bang memang. Karena udah makin siang, udah telah juga sih zoomnya ini. Enggak membal. Ya, masih membal nggak kira-kira suaranya? Masih Kak. Akun kakak yang di Zap PKPA itu belum mute Kak. Jadi Udah kalau yang PKP udah mute udah belum masuk join ini audionya. Yang ini Kak Husna kayaknya belum mute juga. Akunnya Kak Iya, Dita. kayaknya memang semuanya ini salah Kak. Memang mau dia. Hostess ya. Oke teman-teman, kayaknya peserta kita udah makin mengecil nih. Udah tinggal 13.000 orang dari 18.000 orang. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan alur mekanisme umpan balik? Nah, kalau begitu, boleh share hostesnya ya. Teman-teman jangan lupa untuk isi daftar hadir peserta. Siapa yang tidak isi,
tidak akan dikirimkan paket pulsanya. Bisa. Lanjut. Teman-teman, kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang kurang jelas atau teman-teman mau sharing nih dari pengalaman sebelumnya pernah begini-begini itu gimana, atau pengaduan ataupun keluhan ataupun pertanyaan dari masyarakat atau penerima manfaat yang disampaikan kepada teman-teman, sebenarnya cara menyikapinya itu bagaimana, itu boleh sharing-sharing. Untuk daftar hadirnya mohon untuk diisi ya. Sambil berjalan proses ya. Prosesnya ngirim dari? Ini sudah mati. Sudah pada 8. Wah. Kayaknya kode dari PLN ini. Gini ya. Oh, ini mati lampu. Iya. Oke, baik. Oke teman-teman, karena terjadi kendala teknis gini ya, udah mati lampu, pasti stok baterai juga udah menipis. Boleh dihidupin kamera teman-teman. Jadi kita kebutuhan untuk kita juga butuh untuk dokumentasi kita hari ini. Jadi Boleh kita foto bersama dulu ya. Tampilkan mukanya yang paling manis. Ya, Bang. Yang tuh Mas Karim mau dipakai atau enggak? Kalau nggak pakai Pakai lepas aja Bang, biar ganteng. Elisa, Kak Aul, Bang Yakui, Kak Gita boleh buka ini backgroundnya udah. Hitung ya, biar kelihatan senyuman. Berikan senyum yang termanis. Oke. Ini aku. Bang Kui, mungkin bisa dibuka. Kak Iren, diaktifkan kameranya. Jaringannya nggak bagus, Bang Kak. Kui, Kayaknya silakan. udah ini nggak kelihatan. Kita menunggu. Mandi dulu nih. Pada mandi ya, atau? Okay. Kak Iren ya. Kak Iren dan Bang Kui boleh diaktifkan kameranya. Udah dinyalain ini, Kak. Cuma kayaknya jaringannya nggak bagus deh. 1, 2, 3. Ya, Mira terlambat. Oke, 1, 2, 3. Mau gaya bebas silahkan. Oke, sekali lagi mau pakai gaya bebas atau mau gimana terserah. 1, 2, 3. Oke. Nanti dikirim fotonya ya, Nak. Oke, teman-teman silahkan diisi post testnya. Kalau ada yang mau bertanya terkait dengan alur pelaporan, terkait dengan masih bingung mungkin ya, pelecehan dan kekerasan seksual itu sih sebenarnya gimana? Ya memang agak sulit sih, karena kita juga berkali-kali, kita udah hampir berapa kali Kak kita ngikutin pelatihan terkait? 6 kali. Mungkin udah ada 6 kali, itu juga agak-agak belum begitu clear gitu. Untuk menajamkannya itu memang harus sering pembahasan seperti ini. Gitu. Oke. Untuk daftar hadir, teman-teman sudah isi semua sebelum kita akhirin? Sudah, Kak.
Post-testnya silahkan diisi ya. Saya juga mau. Baru respon 4 orang nih. Baru 4. Daftar hadir. Ingatin aja Kak. Oh ya, untuk daftar hadir pastikan nomor yang diisi adalah nomor yang aktif ya, yang bisa diisi karena untuk kegiatan kita kali ini kita akan memberikan pengganti pulsa. Jadi kita akan mengisikan pulsa teman-teman. Jadi mohon untuk mengisikan nomor yang aktif. Oke, sembari mengisi post test dan daftar hadir, teman-teman kira-kira ada lagi tidak yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing dong? Kira-kira kalau teman-teman melakukan pendampingan, biasanya pertanyaan yang paling sering diajukan masyarakat itu apa sih? Tapi sebenarnya lebih penasaran ke tim Conan nih, kalau tim Nias kan memang dari tadi tuh udah ngobrol, sharing. Kira-kira kalau di Kopinande sendiri, pernah nggak dapat pertanyaan ataupun komentar dari penerima manfaat? Karena kan memang untuk kelompok dampingan sendiri, tim Conan ini cukup unik ya, gitu. Kita mendampingin ibu-ibu, kemudian jadwal pertemuan juga lebih sering kita lakukan di malam hari gitu. Yang tidak kita rapikan bahwa banyak kelompok-kelompok laki-laki yang memiliki peran juga di Karu gitu. Secara kultur mungkin sangat berbeda gitu. Pernah nggak dapat komentar, pertanyaan ataupun keluhan dari masyarakat terkait dengan program? Mungkin bisa sharing. Iya, mungkin sedikit berbagi, Kak. Kalau dulu di awal-awal sih, karena nama programnya Kopinande, dikira orang jual produk gitu kan, jual produk kopi. Terus karena seiring berjalan waktu dan pelatihan-pelatihan tentang WOS yang dilakukan dan juga kayak pembangunan kamar mandi kepada masyarakat di desa, lama-lama jadi dan juga disertai dengan penjelasan, jadinya masyarakat semakin mengerti kalau misalnya program Kopinande ini adalah program tentang peningkatan kesehatan dan kebersihan yang ada di 5 desa dampingan di Kabupaten Karu gitu. Kalau untuk kayak semakin ke sini karena ada program juga kayak tentang kopinya dan juga pelibatan kepada petani-petani yang tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki, makin terasa mungkin manfaatnya ke mereka karena langsung ada yang berhubungan juga dengan peningkatan produktivitasnya, khususnya produk seperti kopi kayak gitu, kayak pelatihan pasca panen kepada petani-petani kopi yang ada di desa yang perempuan, ada juga yang laki-laki gitu-gitu sih Kak. Kalau untuk misalnya kayak kasus-kasus untuk kekerasan seksual itu belum ada sih yang pernah nanya kepada staf yang di Karu, karena memang bukan di situ program ini bukan di situ bidangnya gitu. Cuman pernah sekali waktu kami mengundang Ibu Dinas di PLT Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pernah juga dijelasi tentang P2T P2A, masyarakat juga maksudnya agak antusias lah gitu, kayak misalnya kalau ada kasus tentang kekerasan seksual atau apapun bisa misalnya kayak hubungi kontak gitu dia, dan diselipkan lah misalnya kayak di pelatihan itu penjelasan tentang kekerasan seksual. Ibu-ibu yang kami jadiin peserta juga agak maksudnya responsif lah kayak gitu. Gitu sih pengalamannya. Oke, menarik ya. Berarti memang respon masyarakat itu cukup ini. Tapi pernah nggak teman-teman menanyakan mengenai tingkat satisfied
tingkat kepuasannya masyarakat misal dengan adanya program. Salah satu kenapa kemudian feedback respon mechanism itu dibutuhkan adalah untuk melihat apakah masyarakat ternyata puas, apakah masyarakat kemudian adanya keberatan atau tidak keberatan dengan program yang kita jalankan. Kemudian rasa kepemilikan itu dalam artian bahwa sebenarnya kita ini bekerja bersama masyarakat gitu. Ada nggak masyarakat yang merasa, pernah nggak menanyakan sebenarnya ibu senang nggak sih kalau dengan adanya program ini gitu? Pernah nggak ditanyakan hal-hal yang kayak gitu? Pernah Kak, pernah ke kita random aja sih, tapi di 5 desa hampir rata-rata yang kita tanya kalau misalnya tentang kepuasan pasti sangat puas, karena bahkan ada pernah yang bilang berdampak sih program yang diberikan, misalnya kayak contohnya kamar mandi, terus distribusi bibit dan pembentukan taman rumah gitu kan. Kita hanya memberikan misalnya contohnya cuman ke 18 contoh rumah tangga di setiap desa tuh cuma 18 yang kita berikan distribusi tanaman obat keluarga dan juga bibit bunga dan juga kayak fasilitas kayak bambu. Mereka kami biarkan berkreasi untuk membuat pagar rumah. Nah, terus beberapa, tapi waktu pas kita nyampaikan distribusi kita bilang pada saat pelatihan ini kenapa nanti kalau ditanya masyarakat kenapa cuma 18 orang yang terpilih. Nah, disitulah tujuannya kenapa orang-orang yang dipilih, mereka yang menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan juga mengajaklah kepada tetangganya atau misalnya saudaranya gitu kan, karena terkait culture di satu desa, kalau misalnya satu desa masih sangat kuat kekerabatannya, kekeluargaannya, jadi kayak mengajaklah pada masyarakat yang lain untuk membuat juga kayak taman rumah. Jadi sekarang itu bisa dilihat kalau misalnya datang gitu dari yang awalnya belum rame, belum rapi lah desa-desanya itu, sekarang udah mulai kayak dari pembuatan taman rumah tuh gara-gara pernah adanya intervensi dari Kopenande, terus diajak juga oleh kader-kadernya, makanya sekarang jadi berubah lah gitu desanya, makin rapi, makin bersih dari taman bunganya dan juga tanaman obat yang ditanam sih. Itu Kak salah satu contoh kecil. Artinya memang masyarakat tuh satisfied, kemudian ada perubahan perilaku yang terjadi ya, dan itu udah bisa kita ukur. Oke. Teman-teman, ini data hadirnya sudah terisi, tapi mohon untuk teman-teman yang di NIAS, ada beberapa yang belum mengisi, mungkin boleh di-share ya formnya ke teman-teman yang sebelumnya tadi. Kita berikan pengganti pulsa. Aku kira cukup dari saya, karena tadi yang buka Kak Dija, serahkan kembali pada Kak Dija. Iya. Oke, teman-teman. Sekali lagi jangan lupa untuk mengisi daftar hadiah. Mohon juga untuk di-share ke teman-teman yang tadi sempat live. Jadi, terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah bisa hadir pada hari ini, walaupun dengan kesibukan yang tinggi di akhir tahun ya, banyak teman-teman laporan ini itu pasti banyak banget kerjaan di akhir tahun. Kami dari tim fasilitator, dari saya, Diza, dan Kak Husna, terima kasih banyak telah hadir. Mudah-mudahan pengenalan terkait dengan PKIS ini dapat berkelanjutan lagi. Nah, memang pelatihan ini butuh berkali-kali sih. Memang kalau sekali aja mungkin agak masih bingung, tapi mudah-mudahan hari ini cukup tercerahkan kepada teman-teman. Jikalau nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung WA ke Kak Husna atau ke saya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Maka saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman di NIAS dan di Karo. Semoga ketika nanti ada PKPA, apalagi tuh yang kemarin? PKPA apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan, iya, family gathering. Family gathering, ya kan? Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di family gathering, dan mudah-mudahan juga saya bisa bawa family-nya. Nggak sendiri lagi.
Amin, Alah, segerakan Kak. padahal yang lain tuh iya Amin. Kak, iya Kak, Amin, iya Kak, sepakat segerakan. Kak dalam hatinya. Iya Kak Dija, kami Ya kalau gitu aminin. kita boleh dadah-dadah dulu ya teman-teman. Sampai ketemu. Ya buka dulu suaranya. Dadah Kakak Abang, sampai ketemu. Tetap Selamat tahun baru. tetap Buat mengikuti protokol COVID-19. Belum tahun baru. Selamat Selamat liburan. Kagak nggak paham sih aku Bang Yanto, sehat-sehat Bang. Baru deh. Dadah. Nias lagi musim durian enggak Kak? Durian enggak Kak? Bang Elis. Lagi musim durian enggak? Lagi musim Enggak lagi, Kak. Lagi musim hujan. Oh ya, sama berarti musim hujan musim banjir. Musim banjir. Ya teman-teman, dari temennya yang lab, untuk mengisi daftar hadirnya. Jadi kayak Bang Rido tuh buat mengisi daftar hadir. Postesnya juga jangan lupa diisi. Ya. Oke, akhir ya. Dadah. 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 Mengikuti protokol. Dadah. Dadah.